Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Selamat sore. sejahtera untuk kita semua. Hari ini, sore ini, tugas kita mempresentasikan tugas kelompok 1 untuk persiapan kita dalam IHT. Kemudian, maaf lupa tadi membuka kamera. Kesiapan kita untuk IHT, kemudian kita diharapkan bisa micro teaching sebagai fasilitator. Dan hari ini kelompok 1 kita ada berempat ya. Ada Bunda Wiwin, Bunda Asmawahida, kemudian Ibu Saidatul Husna, dan saya sendiri Siti Maisarah. Kita akan bergantian untuk melakukan micro teaching. Kesempatan pertama kita berikan kepada Bunda Wiwin Sugiyarti untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan dalam micro teaching ini. Silakan Bunda Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mulai materi ya Bunda, saya punya satu pantun nih. Ya, silakan. Bunga mawar mulai merekah, kusiram terus sejak awal. Sebelum nanti kita berpisah, izinkan kita saling berkenalan. Insya Allah Bunda. Oke. Pantun tersebut saya atau biasa dipanggil Wiwin, insya Allah hari ini akan membawakan materi pelajar Pancasila. Materi profil pelajar Pancasila, saya bacakan definisinya dulu. Baik. Nah, definisi profil pelajar Pancasila adalah profil yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Di sini dari definisi tersebut, profil pelajar Pancasila adalah suatu tujuan akhir dari semua capaian kurikulum yang akan kita buat nanti. Nah, lanjut Bunda. Nggak mau sih. Bentar. Iya, kok nggak mau. Betul. Nah, ya. Sudah. Oke. Nah, dari profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Adapun beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan berakhlak mulia itu adalah bagaimana seorang pendidik yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita contohkan mungkin seperti ini Bunda. Peserta didik dapat memiliki akhlak yang beragam, akhlak pribadi dan akhlak kepada manusia serta akhlak kepada alam dan akhlak kepada sesama manusia dan Tuhannya. Lanjut Bunda. Sekarang berkebinekaan global, pelajaran Indonesia yang dapat diartikan pelajaran Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Contohnya, peserta didik dapat mengenal dan menghargai budayanya. Atau peserta didik memiliki keadilan terhadap sosial. Lanjut, yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong itu peserta didik memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksi proses juga hasil dari pengalamannya. Contohnya, peserta didik itu mampu memahami dirinya sendiri dan situasinya, atau memiliki pengertian terhadap diri, mampu mengerjakan segala sesuatu secara mandiri atau secara sendiri. Yang keempat,
keempat Bunda, bergotong royong. Bergotong royong adalah memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Contohnya, anak-anak suka berbagi, peduli sesama, atau senang melakukan kolaborasi. Selanjutnya, yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis adalah berpikir secara objektif, sistematis, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Contohnya di sini anak dapat memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dari setiap kegiatan yang dia mainkan bersama teman-temannya di kelas. Yang keenam, kreatif. Siswa peserta didik mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Mungkin di sini contohnya anak bisa menghasilkan karya seni dalam sebuah kegiatan yang dilakukan di kelas. Nomor 6, masih ada yang 7 Bunda? Tidak ada, habis ya, ini sampai 6 aja, 6 dimensi. Nah, terima kasih. Untuk teman-teman, mungkin banyak kekurangan dari saya untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan saya. Ada mungkin yang bisa ditambahkan atau bisa kita diskusikan? Silahkan yang mau bertanya, yang angkat tangan. Raise hand. Mungkin saya bisa bertanya, boleh bertanya ya Bun? Ya. Kan profil pelajar Pancasila gitu ya. Di sini mungkin kalau kita memasukkan konten untuk kegiatan anak mengenal bahasa daerahnya gitu. Dia mengetahui paling tidak sedikit dalam lingkungan rumah begitu, apakah bisa masuk dalam profil pelajar Pancasila itu kemudian masuk ke dalam kegiatan sekolah. Baik, terima kasih Bunda Wiwin, mungkin kita bisa sharing begitu ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada teman-teman yang ini bisa bantu jawab. Ya. Boleh saya, Bun? Ya. Ini sih sekedar sharing tentang kegiatan di sekolah. Jadi kemarin ketika kami juga mengambil tentang konsep budaya, jadi tahun kemarin di tema rekreasi, jadi kami mengambil kegiatan anak mengucap syairnya dibikinkan dari sekolah. Jadi dia mengucap syair tapi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Jadi ibu guru itu membuatkan syair dengan bahasa Indonesia. Jadi kami kirim video, kami bebaskan kepada orang tua digubah syair ini menurut sukunya masing-masing. Nah, jadi kita pun alhamdulillah dari video yang dikirimkan berbagai macam tuh. Ada yang pakai bahasa Bugis, ada yang pakai bahasa Padang, Masya Allah. Jadi lucu banget di situ. Jadi anak-anak pun yang tadinya bahasa mamahnya mungkin di rumah jarang menggunakan bahasa daerah ya, karena ada tugas ini, jadi akhirnya pada hafal, jadi kayaknya juga menemukan sesuatu yang baru gitu. Artinya, iya aku bisa bahasa Padang loh, yang Padang itu mamahku. Jadi dia tahu yang selama ini mungkin mereka nggak tahu ya, si mamah Padang, si ayah Jawa gitu kan. Iya. Dengan adanya video itu, jadi mereka itu alhamdulillah sih dari kelas hampir 70% mereka hafal itu dalam artian karena mungkin menemukan bahasa baru, jadi mereka
antusias sekali gitu kalau di sekolah saya. Nah, teman-teman juga bisa bercerita atau bisa menambahkan seperti apa implementasinya untuk bahasa daerah di pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, berarti ya dalam sekolah kita juga bisa memasukkan bahasa tadi ya, bahasa daerah dalam kegiatan profil pelajar Pancasila ini. Mungkin itu termasuk dalam berkebinekaan global mungkin. Ya. Ya, silakan. Baik. Alhamdulillah. Itu aja ya Bunda. Kita lanjut ke teman yang lain. Ada satu lagi mungkin nih, saya kasih pantun satu lagi. Oke. Jalan-jalan ke Padang, pergi bersama dengan Yugi. Doakan saya berumur panjang supaya kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.